Anak-anak, hari ini materi pelajaran kita berjudul Dampak Dosa. Kalian boleh menyiapkan Alkitab kalian, karena kita akan belajar dari Kitab Kejadian, pasal 4 ayat 1 sampai 16. Namun sebelumnya, kita akan berdoa. Lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala. Ibu akan memimpin kita di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu, sehingga kami dapat belajar bersama tentang dampak dosa. Ajar kami Tuhan untuk selalu ingat akan perintah Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati kami dari awal, pertengahan, sampai akhir pembelajaran. Amin. Oke anak-anak, sekarang tiba saatnya kita akan mempraktekkan salam dan tepuk PPK. Kalian boleh berdiri di tempat masing-masing dan mempraktekannya ya. Nah, ini tujuan pembelajaran kita. Oke, tiba saatnya Ibu akan bercerita tentang Kain dan Habel. Silahkan kalian simak ceritanya. Dan jangan lupa duduk yang rapi ya. Pada suatu saat, Allah memberikan anak kepada Adam dan Hawa. Anak pertama adalah seorang laki-laki, mereka menamainya Kain. Anak berikutnya juga seorang laki-laki, mereka menamainya Habel. Kain dan Habel bertumbuh dewasa. Kain bekerja sebagai seorang petani. Dia berladang, menghasilkan buah-buahan dan sayur-mayur. Sementara itu, Habel menjadi gembala. Ia memelihara banyak sekali kambing dan domba. Anak-anak, suatu saat Kain dan Habel ingin memberikan persembahan kepada Tuhan. Kain memberikan persembahannya berupa sayur mayur, dan Habel memberikan seekor anak sulung kambing dombanya yang paling bagus. Allah melihat hati mereka ketika memberikan persembahan. Allah tahu bahwa hati Habel sangat tulus, sedangkan Kain dia tidak ikhlas. Apa yang terjadi selanjutnya? Ya, kamu benar. Kain iri terhadap Habel karena persembahan Habel diterima Allah. Itu karena Habel memberikan persembahannya dengan hati yang tulus. Lalu Allah berfirman kepada Kain, "Kain, mengapa engkau marah? Jika engkau berbuat baik, aku akan berkenan kepadamu. Jika tidak, dosa ada di pintu hatimu." Anak-anak, hati Kain menjadi sangat marah. Wajahnya menjadi sangat muram. Lalu dia memiliki rencana yang jahat terhadap Habel. Kain mengajak Habel untuk pergi ke padang. Apakah Habel curiga terhadap Kain? Ya, kamu benar. Habel sama sekali tidak curiga terhadap Kain, sehingga ia mau diajak Kain untuk pergi ke padang. Lalu, apa yang terjadi selanjutnya? Tiba-tiba, Kain memukul Habel sampai terluka parah.
banyak darah di mana-mana. Coba kamu lihat, siapa yang tergeletak itu? Ya, itu adalah Habel. Habel sudah meninggal dunia. Kejam sekali ya Kain. Dia tega membunuh Habel, adik kandungnya sendiri, hanya karena rasa iri dan marah. Oke anak-anak, apa dampak dosa yang diterima Kain? Dampak yang pertama adalah ladang Kain tidak memberikan hasil. Dampak yang kedua, Kain harus mengembara kemana-mana. Kemudian, dia juga membuat hati orang tuanya menjadi sedih. Dan pastinya, Kain selalu merasa takut dan bersalah. Tahukah kamu apa dosa itu? Dosa adalah tindakan manusia yang melanggar perintah atau firman Allah. Contoh perbuatan dosa antara lain ada rasa dendam, iri, marah, serakah, berbohong atau tidak jujur, membunuh, mencuri, memfitnah, dan lain sebagainya. Dosa dapat menimbulkan dampak yang buruk bagi diri kita sendiri maupun orang lain, terlebih kepada Tuhan. Oke anak-anak, sekarang tiba saatnya kalian akan mengerjakan tugas yang pertama. Siapkan buku tulismu dan tulis pertanyaan berikut ini. Kalau sudah ditulis, jangan lupa dikerjakan. Harus dengan teliti ya. Setelah kalian mengerjakan tugas, Ibu akan menjelaskan alasan kenapa kita harus bertobat. Alasan yang pertama adalah agar hubungan manusia dengan Allah dan sesama menjadi baik. Alasan yang kedua, karena hanya Yesus yang dapat membersihkan kita dari segala dosa. Nah, selanjutnya, bagaimana cara kita menjauhkan diri dari perbuatan dosa? Cara yang pertama, kita harus berdoa, membaca Alkitab, dan rajin beribadah. Yang kedua, kita harus dapat menguasai diri dan selalu berpikir positif. Cara yang ketiga, kita harus sering mendengar dan menyanyikan lagu rohani agar iman kita semakin kuat. Apa dampak positif jika kita meninggalkan dosa? Hidup kita akan semakin damai dengan sesama dan dikasihi Allah. Ayo anak-anak, siapa di sini yang mau dikasihi Allah? Ya, tentu kita semua mau dikasihi Allah. Oke, sekarang kalian mengerjakan tugas yang kedua. Nah, Ibu akan membacakan kesimpulan pelajaran kita hari ini. Dosa adalah tindakan manusia melanggar perintah Allah. Kecewa, marah, iri hati, dan lain-lain dapat membuat kita berdosa. Untuk itu, kita harus dapat menguasai diri. Jika tidak, akan berdampak buruk bagi diri kita. Di antaranya, ada rasa bersalah, tidak tenang, cemas, dan tidak damai. Dampak dosa kita bagi orang lain adalah orang dapat merasa sakit hati, kecewa, dan terhadap kita. Dampak yang paling penting adalah penghukuman yang kekal. Dosa menghancurkan dan memisahkan manusia dari Allah. Untuk itu, kita harus meminta ampun kepada Tuhan dan bertekad untuk tidak berbuat dosa.
Hanya Allah yang berhak dan mampu mengampuni dosa manusia. Oke anak-anak, materi kita selesai. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Lipat tanganmu, tutup mata, dan tundukkan kepala. Ibu akan menutup kita di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami sudah belajar tentang dampak dosa. Berkati kami Tuhan, agar kami selalu ingat akan perintah Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati setiap aspek kehidupan kami. Berkati setiap perkataan, tindakan, dan pikiran kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.